Perkenalkan, nama saya Pramestian Rizky Ramadan dari kelas TL2A. Nomor induk mahasiswa 19020427. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang GIS atau Gas Insulated Substation. Yang pertama, pendahuluan. GIS didefinisikan sebagai rangkaian beberapa peralatan yang terpasang di dalam sebuah metal exclosure dan diisolasikan oleh gas bertekanan. Pada umumnya, pada pertekanan yang digunakan adalah sulfur hexafluoride atau SF6. Exclosure adalah selubung pelindung yang berfungsi untuk menjaga bagian pertekanan terhadap lingkungan luar. 1.1 Karakteristik gas SF6. Sifat-sifat gas SF6 sebagai berikut. Pertama, pengantar panas atau thermal conductivity yang bersifat dapat mendisipasikan panas yang timbul pada peralatan. Yang kedua, isolasi yang sangat baik. Yang ketiga, mampu memadamkan busur api. Yang keempat, viskositas rendah. Yang kelima, stabil dan tidak mudah. Yang 1.2 komponen dan fungsi. Berdasarkan hasil kajian PLN yang mengacu pada hasil kajian Knowledge Sharing dan Research atau KSANDR Belanda, GIS sebagai menjadi 5 subsistem berdasarkan fungsinya sebagai berikut. 1.2.1 subsistem primae. 1.2.1.1 substation switch device. 1.2.1.1.1 PMT. PMT adalah sebuah peralatan switch mekanik yang memiliki kemampuan untuk menyambung, menyalurkan, dan memutus arus pada kondisi normal dan abnormal sesuai dengan spesifikasi waktu dan kemampuan arus. Selanjutnya ada PMS atau PMS tanah. PMS atau PMS tanah adalah peralatan switching mekanis yang digunakan untuk mengubah koneksi pada sebuah rangkaian tenaga atau untuk mengisolasi rangkaian atau peralatan dari sumber daya atau sumber daya tanah. Selanjutnya 1.2.1.2 substation current carrying. Yang pertama ada busar. Busar adalah sebuah atau kelompok konduktor yang berfungsi sebagai koneksi yang digunakan bersama oleh dua atau lebih rangkaian. Yang selanjutnya ada blow. Blow adalah komponen yang berfungsi untuk menghindari pergerakan setelah dilakukan alignment exclosure, menginjakan adanya pergerakan yang diakibatkan oleh ekspansi dan kontraksi, vibrasi dan seismik. Selanjutnya ada substation protection yang terdiri dari current transformer atau CT adalah trafo pengukur yang sisinya primer dihubungkan seri dan konduktor pembawa arus yang akan diukur, di mana arus sekundernya. Selanjutnya ada voltage trafo atau VT. VT adalah trafo pengukur yang sisi primernya dihubungkan paralel dengan konduktor yang akan diukur tegangannya, di mana tegangan sekundernya proporsional terhadap tegangan sisi primer. Selanjutnya ada capacitive voltage trafo atau CVT. CVT adalah trafo tegangan yang menggunakan kapasitas pembagi tegangan supaya sisi tegangan sekunder unit elektromagnetik proporsional dan sefasa dengan tegangan primer pada kapasitor pembagi tegangan. Selanjutnya ada leading arrestor atau LA. LA adalah peralatan yang berfungsi
mengamankan peralatan gas dan tegangan lebih akibat surja petir atau surja hubung. Selanjutnya ada subsistem terminasi adalah bagian yang terpasang sebagai interface elektrik dan mekanik antar dua sistem isolasi. Selanjutnya 1.2.1.5 subsistem konektor atau join terdiri dari tulip filter. Tulip filter adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pengumpul antar peralatan yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Selanjutnya ada shell atau o-ring. Shell o-ring adalah komponen yang didesain untuk mencegah kebocoran gas atau liquid antar sistem. Selanjutnya ada exploration. Sparse adalah isolasi padat umumnya berbagai expo yang digunakan untuk menyangga konduktor di dalam ensurer. Yang selanjutnya ada bolt. Bolt adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pengikat antar komponen atau peralatan. Selanjutnya ada 1.2.1.6 subsistem goud and gas dispenser terdiri dari nipple atau file SF6. Nipple atau file adalah suatu komponen yang merupakan suatu bagian dari komponen atau exhaust yang berfungsi untuk melakukan evakuasi atau vacuuming dan pengisian gas SF6 dalam proses pemeliharaan atau overhaul. Juga berfungsi sebagai titik uji coba pengujian kualitas gas FF6. Lanjutnya ada subsistem SCORD yang berfungsi untuk men-trigger subsistem devising untuk mengaktifkan subsistem mekanikal pada waktu yang tepat. Subsistem SCORD terdiri dari beberapa komponen, yang diantaranya ada relay. Relay adalah peralatan elektronik yang didesain untuk merespon kondisi input sesuai setting atau kondisi yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua ada counter wiring. Counter wiring adalah wiring atau pengawatan pada switch gear sebagai rangkaian kontrol dan koneksi trafo pengukur atau meter atau relay dan lain-lain. Selanjutnya ada alarm. Alarm adalah pengubah kondisi peralatan yang telah didefinisikan. Indikasi biasa dinyatakan dalam bentuk suara, visual, dan keduanya. Selanjutnya ada measuring device. Measuring device adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Selanjutnya ada auxiliary switch. Auxiliary switch adalah switch yang dioperasikan secara mekanik oleh peralatan utama. Selanjutnya ada kontrol komponen. Kontrol komponen adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk menginialisi operasi berikut pada urutan kontrol. Selanjutnya ada density monitor. Density monitor adalah peralatan pengaman yang digunakan untuk memonitor kerapatan gas dan dalam suatu peralatan. Selanjutnya ada density switch. Density switch adalah switch yang dioperasikan secara mekanik apabila terjadi penurunan tekanan gas. Selanjutnya ada 1.2.3 ada subsistem dielectric. Subsistem dielectric berfungsi untuk memadamkan busur api dan mengisolasi aktif part yang meliputi SF6 adalah gas sulfur elektronik yang digunakan sebagai media isolasi pemadam busur api pada peralatan listrik. Selanjutnya ada
absorben. Absorben adalah material yang berfungsi menyerap uap air dan deskopatif produk. Selanjutnya ada kompartemen atau gas selection. Kompartemen adalah ruang yang di dalamnya terdapat komponen seperti PMT, PMS, busur pada GIS yang berfungsi memisahkan sistem gas. Flour metode after analysis adalah analis alur kegagalan suatu peralatan yang menyebabkan peralatan tersebut tidak berfungsi dan efek yang timbul akibat kegagalan tersebut. Berdasarkan fungsi masing-masing subcase diketahui batasan kondisi kegagalan fungsi yang penyebab kegagalan fungsi tersebut, yaitu 1. Subsistem primary mengalami kegagalan fungsi. 1. Jika tidak mampu memutuskan dan menghubungkan aliran listrik pada waktunya. Selanjutnya, tidak mampu menyalurkan energi listrik pada kondisi normal. Selanjutnya, terjadi overheating, bad contact, dan discharge. Selanjutnya ada instalasi yang kurang baik. Selanjutnya, operasi close atau open yang tidak serempak apabila kerusakan valve pompa. Selanjutnya ada posisi kontak tidak simetrik dengan yang disebabkan oleh gangguan fungsi kerja atau degradasi subsistem mekanik. Selanjutnya ada substation piramid tidak mampu menyalurkan arus listrik yang disebabkan oleh internal baut yang kendor akibat instalasi yang kurang baik maupun material yang kurang baik. Yang kedua ada substation secondary dikatakan mengalami kegagalan fungsi apabila 1. Tidak mampu memberikan trigger pada substation division mekanis untuk mengaktifkan subsistem mekanik pada waktu yang tepat. Selanjutnya, mampu memberikan trigger pada substation division mekanik untuk mengaktifkan substation mekanik namun pada waktu yang tidak tepat. Pressure switch definitive monitor relay bantu tidak berfungsi akibat kontak tidak berfungsi. Selanjutnya ada kerusakan wiring kontrol mekanik akibat korosi. Yang ketiga ada subsistem dielektrik mengalami kegagalan fungsi apabila tidak mampu mengisolasikan peralatan, tidak mampu memadamkan busur api. Selanjutnya instalasi yang kurang baik dan agen yang menyebabkan O-ring manual atau lapuk. Selanjutnya ada katup yang rusak atau degradasi akibat perlakuan yang tidak sesuai SOP atau O-gang. O-gang yang menyebabkan adanya retakan pada sambungan atau upper atau low serta pada bushing base dan retakan pada disc rupture kompartemen. Selanjutnya ada degradasi isolasi swelling dan akibat instalasi yang kurang baik dan again. Selanjutnya ada pemburuan spat yang dipicu oleh partikel searching akibat instalasi yang kurang baik. Proses pelilitan PVC tape yang kurang bagus dan menyebabkan PVC tape sebagai instalasi yang fail dan rusak. Selanjutnya adanya kebocoran akibat penuaian O-ring atau seal maupun valve yang rusak. Selanjutnya peralatan kerja yang kurang sesuai dengan cara penanganan gas yang kurang baik. Selanjutnya kondisi discomfort produk yang tinggi akibat tingginya jumlah kerja main. Yang keempat, subsistem deficient mechanism mengalami kegagalan fungsi apabila 1. Tidak dapat menyimpan energi yang mengaktifkan subsistem mekanik pada waktu yang tepat. Yang kedua, kebocoran minyak hidrolik akibat pipa hidrolik yang memuai korosi. Yang ketiga, kerusakan venting valve sistem hidrolik. Yang keempat, kebocoran sistem
pneumatik akibat kerusakan membran mekanik pneumatik. Yang kelima, kebocoran sistem pneumatik hidro akibat kerusakan kompresi carburetor valve. Yang selanjutnya gangguan subsidi sekordhi, selanjutnya gangguan sumber AC. Yang kelima, subsistem mekanik mengalami kegagalan fungsi apabila pertama tidak dapat mentransfer energi penggerak pada waktu yang tepat. Kedua, material rod yang kurang baik. Yang ketiga, pengunci sambungan patah akibat material rod yang kurang baik. Selanjutnya keempat, perubahan momen beban kerja mekanik PMS akibat posisi kontak tidak simetrik atau penurunan kondisi peralatan. Selanjutnya, penuhan gear tooth yang menyebabkan waktu kerja sistem mekanik lama. 2. Pedoman pemeliharaan. Pedoman pemeliharaan merupakan panduan dalam melakukan pemeriksaan. Pemeliharaan peralatan dapat dalam keadaan bertegangan atau online yang tidak bertegangan atau offline yang dilakukan pada periode harian, mingguan, bulanan, tahunan, 2 tahun, 5 tahun, dan kondisi yang meliputi service impression dan in-service measurement online, measurement shutdown measurement dan shutdown version test. Yang 2.1 spare level 1 in-service inspection merupakan pemeriksaan peralatan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan panca indera yang dilakukan secara periodik dan kondisional. Inspeksi level 2 in-service measurement adalah pemeriksaan dalam bentuk pengukuran peralatan yang dilakukan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan alat bantu dan alat uji, antara lain pengujian kualitas gas FF6. Yang pertama ada pengukuran pertahanan, kedua pengujian kualitas gas SF6, yang ketiga purity, yang keempat decomposition produk, yang kelima moisture contact gas SF6, yang keenam dew point, yang ketujuh pengukuran suhu. 2.3 inspeksi level 3 online measure adalah pemeriksaan yang bersifat diagnosa yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian kualitas gas FF6, yaitu GCMS atau gas chromatography and mass spectrometry, dan pengukuran partial discharge. Yang pertama kelembaban sekitar, yang kedua temperatur sekitar, yang keempat yang keempat kandungan deskriptif produk, yang kelima pengukuran partial discharge. 2.6 shutdown atau measurement. Shutdown measurement adalah pemeriksaan yang berfungsi diagnosa yang dilakukan berdasarkan data hasil pengujian kualitas gas FF6 dan pengukuran partial discharge. Selagi shutdown measurement juga dilakukan minor dan major overhaul dan pengikutan klasifikasi umur dan item overhaul dari pabrikan. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.